Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Dalimarta, NIM 302250015. Saya dari program studi ilmu hadis Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam kali ini, izinkan saya membahas tentang materi Sejarah Peradaban Arab Pra-Islam. Nah, bagaimana penjelasan lebih lengkapnya? Mari kita simak video kali ini. Sebelum cahaya Islam terbit di Jazirah Arab, ada masa yang oleh sejarah disebut jahiliyah. Bukan berarti bodoh secara akal, tetapi gelap dari petunjuk wahyu. Di tanah tandus ini hidup suku-suku pejuang, pedagang ulung, penyair hebat sekaligus tradisi kekerasan yang mangkar. Mari kita telusuri bagaimana wajah Arab sebelum Islam datang. Jazirah Arab adalah wilayah gurun yang keras diapit Laut Merah, Teluk Persia, dan Samudra Hindia. Hanya sedikit wilayah subur seperti Yaman di selatan yang dijuluki Arabia Felix atau Arab yang bahagia, karena tanahnya lebih makmur dibanding wilayah lain. Kondisi alam yang keras ini membentuk karakter penduduknya yang tangguh, mandiri, dan sangat menjunjung tinggi ikatan kesukuan sebagai bentuk perlindungan hidup. Masyarakat Arab pra-Islam terbagi dalam kabilah-kabilah atau suku seperti Quraisy, Aus, dan Khazraj. Kesetiaan pada suku adalah segalanya. Ada istilah asobiyah, solidaritas buta terhadap kelompok sendiri, atau benar ataupun salah. Hidup nomaden Badui berpindah mengikuti sumber air dan padang rumput, sementara sebagian penduduk menetap di kota dagang seperti Mekah dan Yasrib. Namun, sistem ini juga melahirkan perang antar suku yang bisa berlangsung puluhan tahun, seperti Perang Basus dan Perang Fijar. Letak Jazirah Arab yang strategis menjadikannya jalur perdagangan penting antara Yaman, Syam, dan Persia. Kafilah dagang membawa rempah, kemenyan, dan sutra melintasi rute yang dikenal sebagai jalur kafilah musim dingin ke Yaman dan musim panas ke Syam, seperti disebutkan dalam Al-Quran surah Quraisy. Kota Mekah berkembang pesat karena posisinya sebagai pusat persinggahan sekaligus rumah bagi Ka'bah yang menjadikannya kota suci sekaligus pusat ekonomi. Secara kepercayaan, mayoritas masyarakat Arab menganut politeisme, menyembah berhala seperti Lata, Uzza, dan Manat yang disimpan sekitar Ka'bah. Namun, keragaman keyakinan juga ada. Komunitas Yahudi menetap di Yasrib dan Khaybar. Komunitas Nasrani berkembang di Najran, sementara sekelompok kecil orang disebut kaum Hanif tetap mempertahankan monoteisme. Warisan ajaran Nabi Ibrahim, salah satu tokoh Hanif yang terkenal adalah Warokoh bin Naufal. Bangsa Arab pra-Islam sangat mencintai syair. Setiap tahun digelar Pasar Ukas, tempat para penyair berlomba membacakan karya terbaik mereka, dan yang terpilih digantung di dinding Ka'bah, dikenal sebagai mu'alak. Namun, di balik kecintaan pada sastra ini ada sisi kelam. Sebagian masyarakat mengubur bayi perempuan hidup-hidup karena dianggap aib, dan perempuan pada umumnya tidak memiliki hak waris maupun kedudukan sosial yang layak. Peristiwa besar lain yang menandai era ini adalah Tahun Gajah, ketika pasukan Abraha dari Yaman menyerang Ka'bah dan gagal total. Disebut juga dengan tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dari gurun yang keras, jalur dagang yang ramai, hingga tradisi syair dan kepercayaan yang beragam, Arab pra-Islam adalah dunia yang kompleks, penuh kehormatan sekaligus kekerasan. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang ketika wahyu pertama turun di Gua Hiro, mengubah wajah Jazirah Arab selamanya. Oke teman-teman, gitu saja penjelasan dari materi sejarah peradaban Arab pra-Islam. Dari saya, kalau ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.